Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Gema kabar baik menyapa kita. Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dan terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, maka Gema Kabar Baik menyapa kita yang didasarkan atas santapan harian edisi Rabu 10 September 2025 berjudul Kasih yang Melampaui Batas. Kasih yang melampaui batas. Saudaraku, kasih manusia sangatlah wajar memiliki batas. Manusia pada umumnya mengasihi orang yang mengasihinya, antara lain orang-orang terdekat seperti keluarga. Namun saat harus mengasihi orang yang telah menyakiti, kita akan mengalami kesulitan mengasihi mereka. Dalam pandangan dunia ini, kalaupun mengasihi orang lain tidak mendatangkan keuntungan, minimal tidak merugikan diri sendiri. Lukas 15 ayat 1-7 ini, kita menyaksikan sebuah pertentangan antara sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang berdosa dan terabaikan dengan pandangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, menjaga kekudusan atau kebersihan diri dengan tidak berdekatan dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang dianggap tidak layak di masyarakat adalah hal yang utama. Mereka lebih risau kalau mereka tidak tahir secara fisik daripada tidak mempraktekkan kasih kepada sesama. Bandingkan Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saudara, kontras dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus justru mendekati orang-orang yang dianggap najis oleh para pemimpin agama tersebut. Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, termasuk pemungut cukai. Dan ia sama sekali mengabaikan sungut-sungut mereka terhadap pergaulan dengan kalangan tertentu. Tuhan Yesus datang untuk menawarkan keselamatan kepada orang berdosa, untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka. Tuhan Yesus tidak peduli terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan. Sebaliknya ia terus mendatangi orang-orang yang membutuhkannya tanpa memedulikan dampak dari orang-orang yang ditolak ini terhadap reputasinya. Saudaraku, kasih yang dilakukan Tuhan Yesus melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Kasih-Nya mampu menjangkau semua orang dan menembus semua lapisan dan golongan yang sering kali membatasi kasih kita. Bagaimanapun Anda telah jatuh atau merasa sangat tidak layak, ingatlah bahwa kasih Kristus tidak terbatas. Bagaimanapun Anda telah jatuh atau merasa sangat tidak layak, sekali lagi ingatlah bahwa kasih Kristus tidak terbatas. Percayalah, alamilah betapa indahnya kasih Kristus itu. Hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa di dalam Kristus, kasih-Mu yang melampaui batas itu semakin nyata. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih-Mu bagi kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk mampu memahami kasih-Mu
mengimaninya dalam hidup kami, mempraktekannya dalam keseharian kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami akan dapat melihat bahwa kasih Kristus ada di dalam kami. Dan mereka pun mengalami kasih Kristus di dalam kami. Mulai hari ini dan seterusnya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami yang berdosa ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, imanilah kasih Allah yang melampaui batas dalam kehidupanmu. Alamilah itu bagimu dan sebarkan kasih Kristus itu kepada dunia yang membutuhkan kasih Kristus hari ini dan seterusnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.